ala Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, ibu kami sakit. Apakah salat yang tertinggal selama sakitnya itu bisa digantikan oleh anak-anaknya, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Masih hidup atau mati? Masih hidup. Masih hidup? Enggak. Kalau masih hidup tidak ada ganti apapun. Gini ya, kalau ada seorang ibu sakit, ya, sakit, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Masih hidup lah ya. Masih hidup. Kalau masih hidup, tidak ada alasan bagi siapa untuk meninggalkan sholat selagi akal masih ada. Sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh telentang, nggak bisa telentang, boleh dengan cara apapun. Kalau nggak bisa dengan isyarat, nggak bisa arat menjalankan sholat dengan hatinya, nggak bisa menjalankan sholat dengan hatinya disolati. Selesai. Artinya nggak ada batas orang tidak boleh melakukan, nggak ada. Semuanya wajib sholat. Hanya nanti dengan ilmu dong, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, dipaksa berdiri dosa. Semampunya, itu ada ilmunya. Nanti di saat keadaan sakit boleh menjama. Sakit nanti sholatnya bisa dibimbing oleh yang sehat, yang hidup. Dan kami himbau kepada seorang anak yang soleh. Kalau engkau bisa membiayai anak ibundamu di rumah sakit dengan jutaan rupiah demi kesehatan fisiknya, kenapa engkau tidak berani mengeluarkan uang demi akhiratnya untuk bimbing sholat ibunya, digaji 500.000 per bulan misalnya. 1 juta per bulan. Rumah sakit jutaan untuk menjaga jasadnya. Kenapa untuk membimbing sholat saja? Tapi yang ngerti ilmu, kalau tidak ngerti ilmu diseksa orang sakit itu nanti. Bahkan mungkin dengan tayamum, mungkin dengan apa saja. Harus ada ilmunya. Kalau hidup, tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Dan sholatnya tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Kalau meninggal, baik. Kalau seorang ibu, kalau ibunya sudah meninggal, saya sambung lagi, takut pertanyaannya tidak sempurna. Kalau seandainya seorang ibu, bapak sudah meninggal dunia, maka ketahuilah, bagaimana? Apakah keluarganya wajib mengqadai, boleh mengqadai, atau wajib atau tidak? Jawabnya adalah, pendapat dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Jika bapak atau ibu meninggal dunia, atau siapapun meninggal dunia, maka pendapat yang pertama, tidak usah dibayar dengan bayar sholat, dan juga tidak usah dibayarkan fidyah. Fidyah itu adalah membayar 1 mud untuk 1 sholat. Itu pendapat yang dikukuhkan yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah, jika ada orang meninggal dunia kok dia punya utang sholat, maka pendapat yang kedua ini adalah dikiaskan dengan pendapat yang dikukuhkan di dalam puasa, dalam mazhab Syafi'i, yaitu dibayarkan fidyah. Setiap 1 sholat diambilkan dari tarikahnya, dari peninggalan orang tuanya, dibayarkan 1 mud setiap 1 sholat. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah diqadha oleh ahli warisnya dengan cara ahli warisnya sholat. Sholat duhur, sholat ini untuk menggantikan orang tuanya. Ini dikiaskan dengan pendapat kedua dalam puasa karena ada hadis sahih. Man mata wa alaihi siyamin falyasum anhu waliyuhu. Kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa, maka walinya yang membayar puasa. Ini pendapat kedua dalam bab puasa. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i, dalam bab sholat menjadi pendapat yang ketiga. Dan ini yang dilakukan langsung oleh Imam Subuki radhiyallahu ta'ala anhu waktu ibundanya meninggal. Artinya apa? Tinggal pilih deh. Kalau meninggal ya, kalau sudah meninggal dunia, nggak pakai sholat, nggak usah keluarganya nggak mengqadai, dan juga nggak usah bayar fidyah, itu pendapat yang pertama. Makanya kalau kita masuk kampung tidak diapa-apain, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Yang penting mohon ampun kepada Allah. Nggak usah dipeributkan. Yang kedua, boleh dibayarkan fidyah. Yang ketiga adalah diqadai. Sebagian ada yang menggabungkan antara pendapat kedua dan ketiga. Tapi ingat, kalau mengambil pendapat yang kedua, berarti kan mengeluarkan tarikah. Itu harus dihitung-hitung dong. Orangnya kaya atau enggak? Kalau orang yang melarat punya hutang, nyiksa. Ambil pendapat yang pertama. Atau pendapat yang ketiga. Jangan ambil pendapat yang kedua. Ibunya punya utang, keluar rumah sakit belum dibayarin. Tak taunya Pak, bayar fidyah. Kasihan dong. Ambil pendapat yang pertama, enggak pakai apa-apa. Atau pendapat yang ketiga, disolati. Ini adalah pendapat para ulama di dalam masalah fikih. Tentunya bagi para pembimbing bisa lemah lembut dengan pendapat-pendapat ini di saat masuk kampung-kampung. Sebab ada kampung keras, harus fidyah. Harus qadha. Satu lagi mencaci maki qadha. Repot. Kerjanya nyaci maki, bukan indah lagi, padahal ilmu sangat luas. Itu adalah yang ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu a'lam bis-shawab.